Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Semoga dilancarkan rezeki dan diberi kesehatan. Dan terima kasih meluangkan video terbaru dari saya sampai saat ini. Semoga tutorial dari beberapa video bermanfaat buat teman-teman semuanya, pemirsa semuanya. Terima kasih meluangkan banyak waktunya, karena maaf untuk videonya terlalu panjang. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat jika teman-teman membuat beberapa alat yang sudah saya upload pada video saya, untuk lebih memudahkan mengurangi atau meminimalisir dari sebuah kesalahan dari saat membuat suatu alat dengan teliti dan tentunya bisa berfungsi dengan normal apa yang sesuai kita harapkan. Di sini saya akan berbagi tentang beberapa fungsi dan kegunaan serta rangkaian pada sebuah kelistrikan pada motor maupun kelistrikan pada sistem pengisian aki, pengecasan aki, dan pengetesan beban pada pada aki motor. Ini ada beberapa komentar yang masuk tentang suatu rangkaian pada alat elektronik yang kita bisa gunakan pada sebuah aki motor, dimana di sini saya telah memperbaiki beberapa aki ini supaya bisa normal kembali dan tentunya bisa kita gunakan dari aki motor yang lama kita pakai, tentunya mengalami penurunan dari nilai kapasitas atau arus yang dikeluarkan pada aki tersebut akan menurun jika kita gunakan secara terus-menerus di 1 tahun, pemakaian 1 tahun ke atas. Kita bisa menggunakan beberapa tips atau cara. Dalam video ini di sini saya akan berbagi pengalaman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan dilancarkan rezekinya. Simak terus, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, di sini saya ada komponen elektronik yaitu diode silikon, di mana alat ini berfungsi untuk mengarahkan arus AC ke arus DC, arus dari trafo di elektronik. Ini sumbernya dari menggunakan arus AC, kemudian diarahkan ke arus DC, di mana arus DC ini mempunyai 2 kutub positif dan satu lagi kutub negatif. Ini adalah salah satu fungsi dari diode silikon, dimana untuk diode ini bisa berfungsi pada voltase sekitar 3 volt. Ini juga berfungsi dan sampai 400 volt dengan kapasitas, kita bisa melihat di bagian bodinya sini, bagian tulisan pada komponennya 1N5402 atau sekitar 2 ampere, dimana alat ini berfungsi untuk mengalirkan arus dari AC bagian sini. Bagian yang kiri, bagian yang hitam tidak ada tandanya, ini alat AC, untuk arus AC, kemudian mengalir ke bagian yang strip
putih ini menghasilkan voltase positif atau arus positif, dan untuk posisi seperti ini, oke, ini dialiri arus AC karena di sini tidak bisa mengalir dari arusnya, jadi dari bagian yang strip putih ke hitam ini tidak bisa mengalir. Jadi di sini ada aki, ya, aki positif, maaf, di aki bagian sini positif, oke, di sini positif. Ini ada sebuah aki bagian positif, dan di sini negatif, oke, negatif. Jadi arus mengalir dari positif ke arus AC. Seperti ini yang saya ketahui untuk sistem kelistrikan DC yang menggunakan diode, dimana untuk bagian yang hitam ini adalah mengeluarkan arus negatif, oke, dan alirannya ke kumparan atau ke trafo yang berarus AC. Ini adalah bagian positif, dan di sini posisinya untuk bagian ini bagian negatif, dan di sini untuk posisinya bagian positif. Oke, seperti ini untuk suatu sistem pengisian pada saat menggunakan diode. Oke teman, karena di sini aki ini menggunakan 12 volt, dan untuk voltase yang dibatasi pada aki 12 volt itu di 14,5. Oke, di sini digunakan sebuah otomatis pembatas pada pengisian motor menggunakan kiprok, dimana untuk kiprok ini sama fungsinya pada diode, tetapi ada beberapa perbedaan, dimana untuk sistem pengisian pada kiprok ini dibatasi di 14,5 volt, berbeda sekali dengan diode, dimana diode ini sesuai dengan output yang dihasilkan sistem pengisian, oke, seperti trafo, jadi tidak bisa otomatis atau tidak bisa berhenti pada voltase yang dibutuhkan oleh aki. Jadi di sini digunakan sebuah kiprok motor, dimana untuk kiprok motor ini pada kabel yang warna putih ini kebetulan punyanya Honda Grand. Ini yang warna putih atau bagian kiri atas, maaf, kiri bawah, ini arus dari spool, karena di spool ini voltasenya sangat besar sekali. Kemudian di sini ke ground atau bodi motor, ke negatif, dan di sini saat dihidupkan motornya atau motornya dipakai itu, oke, output yang dihasilkan karena ada otomatis di dalamnya. Ini ada beberapa rangkaian utamanya adalah SCR dan diode zener. Jadi dibatasi oleh diode zener tersebut dan SCR-nya menjadi 14,5 volt saat kita naikkan putaran gas atau putaran mesin dari motor tetap stabil di 14,5 volt untuk sistem pengisian motor yang standar. Oke, dan sisa dari voltase sistem pengisian karena bisa mencapai 100 volt, itu sisanya dikembalikan lagi ke ground atau dibuang ke bodi motor untuk sistem pengisian atau voltase yang lebih ini dibuang ke bodi motor. Oke, seperti itu untuk sistem pengisian pada jalur pada motor memakai aki 12 volt, karena sekarang umumnya atau seluruh motor itu menggunakan sistem pengisian 12 volt. Oke teman-teman, dan di sini ada sebuah kapasitor elko yang mempunyai kutub positif dan negatif. Oke, ini kutub negatif dan di sini kutub positif, dimana
untuk kapasitor ini menggunakan arus DC atau arus arah dikarenakan ada kutub positif dan negatif, dan di sini fungsinya sama dengan aki motor, dimana untuk sistem pengisiannya itu sistem cara kerjanya adalah melakukan penyimpanan pada elko ini, tetapi untuk voltasenya ini bisa kita lihat kapasitasnya di bagian kode komponennya. Jadi ini dibatasi di 50 volt. Oke. Jadi arus yang disimpan tidak sebesar ada pada aki. Ini karena satuannya mikrofarad, dan di sini untuk aki satuannya Ah. Dan ada satu lagi komponen elektronik. Oke teman, dan di sini ada komponen elektronik kapasitor keramik atau kapasitor non polar, tidak berkutub positif dan negatif, tapi ini berbeda sekali fungsinya dengan kapasitor elko seperti ini. Ini digunakan pada arus AC atau spool AC atau sistem pengisian AC yang ada pada kelistrikan motor, ini biasanya CDI, dan pada PLN itu biasanya ada rangkaian di elektronik, itu biasanya digunakan sebagai pengganti trafo. Oke, ini dari arus PLN, kemudian di seri seperti ini ditambah diode, dan di sini menggunakan output voltase positif pada rangkaian elektronik di kelistrikan, di sistem elektronik, di rangkaian elektronik rumah tangga seperti rangkaian dari raket nyamuk maupun rangkaian dari elektronik lainnya yang tanpa menggunakan trafo, menggunakan kapasitor seperti ini. Ini adalah pengganti, fungsinya adalah pengganti sebagai pengganti trafo, dan fungsinya sama seperti elko seperti ini. Ini menyimpan arus sementara dan kapasitasnya sangat kecil sekali. Oke, di sini 1 mikrofarad dan di sini untuk 1000 mikrofarad. Untuk kapasitas dari kapasitor milar atau keramik ini 1 mikrofarad 400 volt. Oke teman, semoga bermanfaat informasi ini tentang fungsi-fungsi dari elektronik di kelistrikan motor maupun lainnya. Dan di sini yang terpenting adalah shunt resistor atau resistor kapur. Oke, ini ada yang berkomentar meminta dari rangkaian menggunakan resistor, shunt resistor, dimana untuk resistor ini kita bisa baca nilainya dari bodinya. Di sini 5 watt 0,22 ohm. Ini sangat sedikit sekali, dimana saat kita hubungkan untuk pemasangannya ini pada rangkaian arus DC atau menggunakan aki, itu bolak-balik tidak masalah karena tidak ada kutub positif dan negatif. Oke, seperti ini. Dan jika kita hubungkan seperti ini karena ada resistansi atau resistor, jadi bisa menghasilkan arus beban pada saat kita hubungkan antara positif dan negatif sesuai dengan nilai yang ada pada resistor itu sendiri, dan bisa menimbulkan efek panas pada saat kita lakukan penyambungan seperti ini, pengetesan atau tes beban seperti ini. Oke, ini. Dan di sini alat ini untuk video ini oke, materi utamanya adalah di bagian shunt resistor sini, dan alat ini sudah saya gunakan untuk beberapa
kegunaan pada aki motor. Di sini saya gunakan alat tes beban untuk mengetahui dari suatu kapasitas aki atau kekuatan dari arus aki yang tersimpan di dalamnya. Oke, dengan alat ini kita bisa mengetahui saat dilakukan tes beban berapa ampere. Itu bisa kita ketahui dengan melihat nilai voltasenya pada aki tersebut. Jadi di sini alat ini sangat membantu sekali untuk membuat alat yang sederhana tes beban atau mengetahui seberapa besar kekuatan dari suatu aki tersebut untuk kelistrikan motor yang berarus besar. Ini seperti contoh pada starter motor. Dan di sini saya telah persiapkan dari alat tes yang video lama saya. Ini ada beberapa thumbnail yang menggunakan alat ini. Alat tes beban ini saya buat sendiri, dan di sini untuk kapasitas dari atau nilai resistansinya ada 5 watt 12 ohm. Ini saya paralel secara berjajar antara positif dan negatifnya sebanyak 8 buah, dan di sini menghasilkan arus sekitar 3,5 ampere. Ini saat saya gunakan untuk tes beban. Ini saya gunakan AVO digital atau AVO analog juga bisa. Saya pasang positif dan negatif. Ini saya tekan push buttonnya. Ini saat saya tekan sekitar 15 detik, alat ini menghasilkan panas karena terjadi resistansi atau beban arus pada saat arus aki ini melewati dari komponen resistor ini. Oke. Saat proses pengetesan sekitar 15 detik, di sini saya membaca dari voltase di akinya, dan untuk aki 12 volt saat dilakukan tes beban ini nilai aman atau voltase yang baik. Untuk aki 12 volt di atas 11 volt ini masih dalam kondisi selnya masih bagus. Jadi kita bisa lakukan cara ini, melihat voltase aki, dan jika voltase aki masih di 11 volt tetapi untuk kelistrikan motor, untuk dinamo starter kurang begitu kuat, kita bisa melakukan penambahan air aki pada lubang di setiap sel aki. Ini ada 6, kita buka, kita tambah air akinya, kemudian kita lakukan pengecasan. Oke, itu. Dan oke teman-teman, untuk video selanjutnya di sini saya akan menggambar rangkaian dari alat tes beban shunt resistor menggunakan diode kapur atau diode yang menggunakan resistor kapur atau resistor dengan nilai ohm rendah. Ini ada yang berkomentar tentang rangkaian dari alat ini. Oke, untuk yang pertama di sini saya menggunakan jepit aki, kemudian push button, kemudian pendingin. Oke, dan di sini 8 buah dari shunt resistor. Kita gambar dulu untuk rangkaiannya. Oke teman, di sini untuk jepit aki, ini aki positif dan negatif. Oke, saya gambar akinya positif dan negatif. Oke, ini, dan di sini shunt resistor. Ini saya gambar rangkaian dari shunt resistor, simbolnya untuk shunt resistor seperti ini. Oke, ini sebanyak 8 buah.
Oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini. Oke, rangkaiannya seperti ini. Dan di sini kita gabungkan. Ini untuk nilainya 5 watt, 12 ohm, 12 ohm, 12 ohm dikali 8, 15 watt, 12 ohm. Oke, maaf, di sini 12 ohm, 12 ohm. Oke, saya gambar di sini supaya lebih mudah, supaya lebih jelas. 5 watt, 12 ohm kali 8. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini kita gabung menjadi satu bagian. Oke, teman-teman, kita gabung semua kaki-kakinya di sini. Oke, saya gabung seperti ini. Oke, seperti ini kita gabung. Oke, di sini juga kita gabung seperti ini. Oke, kita gabung seperti ini. Oke, kemudian di bagian positif ini jepit aki. Oke, jepit aki, kemudian kabel ke sini. Oke, maaf untuk suasananya ini agak terganggu. Oke, dan kemudian di bagian sini ini ada push button. Oke, push button atau tombol tekan seperti ini. Oke, di sini rangkaian push button, kemudian saya hubungkan ini ke negatif. Oke, ke negatif, dan di sini saya hubungkan ke sini. Oke, ini. Oke, teman, ini adalah rangkaian utama atau rangkaian dasar dari sebuah alat tes menggunakan shunt resistor. Oke, shunt resistor seperti ini. Ini menggunakan yang 5 watt 12 ohm. Oke, 8 buah, dan di sini menghasilkan arus saat dites beban. Oke, arus ke sini sekitar 3,5 ampere. Di sini untuk waktunya, oke, waktunya dikali 15 detik. Kita bisa mengetahui dari voltase aki berapa volt. Ini untuk yang aki yang baik di atas 11 volt, di atas 11 volt. Dan untuk aki yang ngedrop, oke, aki yang ngedrop itu sekitaran 10 volt ke bawah, 10 volt ke bawah. Oke, di antara 9, maaf, di antara 10 dan 11 ini kita bisa ketahui, ini bisa kita lakukan perbaikan. Ini 50-50 atau 50% untuk hasilnya di antara 10 dan 11 volt. Oke, ini kadang akinya, oke, saat kita perbaiki bisa normal ataupun bisa mengalami pengedropan, kerusakan pada sel-sel akinya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya tentang rangkaian dari tes beban untuk aki 12 volt dengan kapasitas
3,5 Ah sampai 10 Ah. Ini kita bisa gunakan alat ini. Oke teman, ini untuk aki motor. Kalau aki mobil ini berbeda teman. Oke, untuk aki motor. Oke, ini. Oke teman, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi. Jos.